bagaimana ikhlas itu bisa merubah sesuatu yang sedang kita alami, baik itu musibah ataupun itu anugerah. Kemudian bagaimana cara kita menjadi seseorang yang mukhlis, sampai ke derajat tertinggi dari mukhlis itu adalah mukhlas. Jadi ada mukhlis, ada mukhlas. Orang mukhlis adalah orang yang sedang belajar menjadi ikhlas. Orang mukhlas, orang yang udah ikhlas banget. Jadi orang yang mukhlas itu nggak ada bedanya antara dipuji sama dicelah. Itu mukhlasin. Ketika dia posting sesuatu, likersnya banyak atau malah hatersnya banyak, buat dia nggak ngaruh. Itu mukhlasin. Nggak gara-gara dia yang nge-like dan komen positifnya disanjung banyak, jadi dia semangat. Terus giliran di hate sama orang lain, dicela sama orang lain, dia jadi kayak pundung gitu. Ini berarti sedang belajar mukhlis. Orang mukhlas nggak ada bedanya bagi dia antara emas dan batu. Sama di mata dia antara emas dan batu. Orang mukhlas sama di mata dia antara pujian dan celaan. Orang mukhlas sama di mata dia antara orang yang membalas kebaikannya atau justru mengkhianati kebaikannya. Dia tetap menolong orang tersebut. Ini mukhlasin, derajat tertinggi dari mukhlisin. Sehingga para anbiya kayak Nabi Yusuf, Nabi Musa, Allah menyebutnya mereka adalah mukhlasin. Wadhkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. Salah satunya. Coba kalian ingat kisah tentang Musa. Musa adalah seorang hamba yang mukhlasan, mukhlas banget, yang udah nggak ada bedanya dipuji orang, dicela orang, diikuti orang, ditinggalkan orang, buat dia nggak beda. Dia tetap berbuat baik, dia tetap taat kepada Allah. Nggak ada bedanya ketika dia berhijrah, kemudian hijrahnya ini menguntungkan atau hijrahnya ini menjadi ujian. Dia tetap berhijrah karena dia tahu hijrah itu baik. Dia tetap jujur karena jujur itu baik. Nggak ada bedanya ketika dia jujur menguntungkan atau jujur malah jadi ujian. Saya nggak bilang merugikan ya, karena jujur nggak mungkin rugi, taat nggak mungkin rugi, taubat dan hijrah nggak mungkin rugi, cuman ujian. Buat dia kalau tahu itu baik ya dia lakukan. Mau untung, mau jadi ujian. Ya buat dia pokoknya lakuin aja. Ketika dia misalnya dalam sebuah transaksi gitu, dia jual beli mobil. Kadang-kadang gara-gara terlalu jujur, apalagi jual beli mobil second gitu, kalau jujur resikonya kan agak susah cari untung nih. Dia bilang ini tangan pertama, karena emang belum berubah nama, tapi udah tangan ketiga padahal. Dia bilang ini belum pernah kecelakaan, mobilnya sehat banget. Kalau yang masih modelnya analog malah bisa dikulik supaya kilometernya dikurangin. Gak tahu kalau yang digital. Artinya dia nggak jujur demi dapat untung besar. Nanti untuk less guilty dia akan bantu anak yatim, panti asuhan, bikin tasyakur bin ni'mah di rumah kayak gitu kan. Ini proyek kecil, apalagi proyek besar. Ketika dia udah main dalam sebuah event, udah main dalam sebuah proyek-proyek pemerintah yang angkanya udah MM-an, dia susah untuk jujur. Lalu setelah dia nggak jujur dapat untung supaya sedikit less guilty-nya, dia bantu pesantren, panti asuhan, bangun masjid atau tasyakuran di rumah, ngundang anak yatim. Nah, sekarang kita coba kembalikan lagi, bukan itu yang disebut orang soleh. Orang soleh itu adalah ketika dia taat kepada Allah dalam keadaan sarra au dharra, dalam keadaan senang atau dalam keadaan susah, dan itulah mukhlasin. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang tetap membantu orang lain. Yunfik itu kan bukan hanya ngeluarin duit ya, tapi inti dari yunfik atau infak itu adalah ngebantu orang. Kalau kita ngeluarin duit tapi nggak membantu orang, itu namanya juga yunfik. Tapi yunfik untuk dirinya, karena infak dalam bahasa Arab itu mengeluarkan harta. Cuman identiknya mengeluarkan harta di sini artinya bantu orang lain. Dia tetap bantu orang lain fis sarra au dharra. Fis sarra ketika dia lapang rezekinya, au dharra ketika dia juga lagi terlilit hutang, dia juga lagi susah. Dia juga belum makan tapi ngasih makan orang lain. Ini ringan. Yang berat itu adalah ketika ujiannya perasaan. Dia tetap bantu orang itu walaupun orang itu mungkin melupakan kebaikan dia. Dia tetap bantu orang itu walaupun orang itu adalah pernah nge-unfollow dia. Dia bantu orang itu walaupun orang itu ngeblok dia. Yang lebih berat lagi, dia bantu orang itu walaupun orang itu pernah mutusin dia. Dan saya juga belum kalau itu. Masih mukhlisin, belum
Mukhlisin lagi belajar ikhlas, belum benar-benar jadi orang yang ikhlas. Bisa nggak kita ngelakuin satu kebaikan tanpa lagi membedakan antara efek dari kebaikan itu nguntungin atau justru menjadi ujian. Nah ini kalau udah nggak ngaruh lagi efek itu, insya Allah kita udah menjadi hamba yang mukhlason. Kalau yang mukhlason, maka setan udah nggak bisa lagi nggodain kita. Karena ketika setan berakad dengan Allah setelah Allah memarahinya gara-gara gak mau sujud kepada Adam, kemudian kata setan, akan saya goda hamba-hambamu selama saya masih ada di dunia, kecuali hambamu yang mukhlason. Itu gak bisa digoda sama setan. Kenapa? Mau goda pakai apa? Udah gak ada bedanya di dia antara nikmat dunia dengan ujian dunia. Dia cuma tahu ini taat, ini baik, ini halal, dia kerjakan. Mau itu untung, mau itu jadi ngerugiin dia dalam tanda petik, mau itu malah buat orang meninggalkan dia lakukan dengan akhlak yang tetap santun. Ini yang kita belajar dari menjadi seorang hamba yang ikhlas, menjadi seorang hamba yang mukhlas, sampai akhirnya kita lebih mudah melakukan kebaikan. Kayak misalnya kan ujian buat kita tuh kadang di keluarga aja. Ada anak yang bilang, Ustadz, memang masih pantas saya berbakti sama ayah yang dulu pernah ninggalin saya, nggak nafkahin saya, zalim sama saya, pernah nyakitin fisik saya, dan segala macam. Kan ada pertanyaan gitu kan kita sebagai anak. Padahal nggak usah nanya gitu juga, yang namanya orang tua pasti berjasa dalam hidup kita. Dan sepanjang hidup kita berbakti kepada mereka, itu belum bisa ngebayar satu aja pengorbanan mereka untuk kita. Sama kayak seorang istri kepada suami, begitu juga anak kepada orang tua, tanpa bertanya gitu, apalagi sampai nanya. Kalau sampai misalnya kita berpikir, ayah saya pernah zalim sama saya, ibu saya pernah zalim sama saya dengan berbagai macam kasus, maka jawabannya kalau dari angle konten kita malam ini, mau jadi orang yang mukhlas atau mau jadi orang yang pamrih. Kalau mau jadi orang yang mukhlas, gak ada bedanya, asalkan itu adalah berbakti kepada orang tua. Apapun orang tuanya, mau orang tuanya baik atau menurut dia nggak baik, yang namanya Allah suruh berbakti, ya saya berbakti. Orang saya kan ngelakuinnya karena Allah, berakadnya kepada Allah, bukan kepada makhluk. Itu kan inti dari ikhlas, berakad dengan Allah, bukan berakad dengan makhluk. Kalau berakad dengan Allah maksudnya apa? Berarti kita minta rewardnya dari Allah, minta apresiasinya dari Allah, minta kebaikannya dari Allah, bukan dari makhluk. Yang kita harapin like dari Allah, yang kita harapin di repost oleh Allah. Karena ada sahabat-sahabat yang captionnya pernah di repost sama Allah di Al-Quran. Salah satu sahabat yang captionnya di repost siapa? Umar bin Khattab, 3 kali di repost oleh Al-Quran. Itu keren banget, sampai ada sahabat captionnya dia di repost oleh Al-Quran. Jadi ayat itu mengulang kembali kata-kata Umar. Salah satunya di surat At-Tahrim, kemudian nanti ada di surat Al-Anfal, kemudian ada juga di surat Al-Ahzab. Allah nge-repost kata-kata Umar bin Khattab. Ini menunjukkan bahwa ikhlas banget, yang diharapin adalah reward dari Allah, apresiasi dari Allah, anugerah dari Allah, hadiah dari Allah, kebaikan dari Allah. Ustadz, kalau misalnya gak berharap apa-apa bahkan dari Allah, itu bukan ikhlas. Karena makna ikhlas itu bukan tidak berharap apa-apa. Makna ikhlas itu murni. Arti murni berharap hanya kepada Allah. Karena kalau sampai kita gak berharap surga, gak berharap dibebaskan dari azab neraka, gak berharap dibantu oleh Allah, itu bukan ikhlas. Itu apa Ustadz? Itu istaghna. Ini ada sedikit yang harus kita perbaiki dari persepsi tentang makna ikhlas. Apa bedanya ikhlas dengan istaghna? Kalau ikhlas tidak berharap kecuali kepada Allah. Kalau ke Allah dia berharap surga. Allah sendiri yang menjanjikan kan? Wa'adallahu alladhina amanu, misalnya wabashshiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannat. Ayat kayak gitu kan banyak banget di Al-Qur'an ya. Allah menyediakan untuk mereka ampunan, Allah menyediakan untuk mereka surga, Allah menyediakan untuk mereka kebaikan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, yukaffir anhu sayyiati wa yu'dhim lahu ajra, yaj'al lahu min amrihi yusra. Ayatnya banyak banget. Kalau Allah udah nawar-nawarin terus kita bilang, "Dah saya mah enggak butuh itu." Itu namanya
istagna. Istagna arti bahasanya merasa nggak butuh. Terjemahan lebih umumnya lagi, sombong. Jadi kalau kita nggak berharap apa-apa ke Allah, justru Allah tuh nggak suka. Bukan Allah salut, hebat ya hamba ini ya, ngelakuin kebaikan nggak berharap apa-apa. Enggak, itu Allah nggak suka. Kalau kita ke teman, kita suka karena ketika dia berharap sesuatu ke kita jadi beban. Kalau Allah itu nggak jadi beban. Jangan samakan Allah dengan makhluk. Ketika kita berharap terus Allah jadi beban. Ntar dulu saya mau cuti, kenapa bebannya banyak banget, semua orang berdoa ke saya. Kan nggak gitu Allah. Masa ketika kita berdoa Allah jadi beban? Bukankah Allah berfirman, kullu yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah sibuk, walaupun sibuk, wala ya'uduhu hifzuhuma. Allah nggak pernah kerepotan. Wala ya'uduhu hifzuhuma. Allah nggak pernah kerepotan untuk memelihara, menjaga dan memberikan hak huma, langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Jadi ikhlas itu bukan nggak berharap apa-apa, teman-teman. Ikhlas itu tidak berharap kecuali kepada Allah saja. Ke Allah berharap surga. Ya Allah beri saya surga. Sampai Nabi bilang, kalau kalian minta surga, mintalah surga Firdaus yang paling tinggi. Jadi puncaknya Firdaus. Apakah Nabi kurang ikhlas? Bukankah ikhlas kita belajarnya dari Nabi? Adakah yang lebih baik ikhlasnya daripada Nabi? Tidak ada. Bahkan para anbiya pun belajarnya kepada Rasulullah seandainya mereka sezaman. Bukti mereka Nabi lebih baik dari mereka apa? Semua Nabi itu nggak mention Nabi Muhammad. Semua Nabi dari mulai Nabi Adam, Nuh, apalagi Rasul ya, Nuh, Musa, Ibrahim, semua Nabi dan Rasul pernah mention tentang @Muhammad_Abdullah. Semua pernah mention di postingan mereka. Bahkan banyak kayak Musa sering, Nabi Ibrahim bahkan dalam doa-doa beliau nggak mention Nabi kan. Sehingga Nabi Muhammad itu udah dikenal dari sejak zaman Nabi Adam. Kapan ya Muhammad datang? Lewat satu zaman, belum muncul. Lewat zaman kedua, kapan ya Muhammad yang dimention itu datang? Jadi setiap umat yang soleh pasti nungguin Rasulullah loh. Umat Nabi Adam nungguin Nabi Muhammad, umat Nabi Nuh nungguin Nabi Muhammad. Tapi mereka tahu bahwa Nabi ini akan muncul, cuman gak tahu kapannya. Ternyata beruntungnya kita, beliau muncul dan kita menjadi umatnya. Yang pengen jadi umat Nabi Muhammad itu bukan cuma kita, teman-teman. Semua umat Nabi itu pengen jadi umat Nabi Muhammad. Walaupun mereka gak bilang, aduh nyesel jadi umat Nabi Musa. Gak gitu juga sih. Mereka menghargai Musa, cuman mereka juga kayak berandai-andai punya wish gitu ya. Bisa gak ya jadi umat Nabi Muhammad? Kenapa? Karena Nabi Muhammad ini paling keren, paling luar biasa. Ya Sayyidul Anam, bukan cuma Sayyidul Anbiya, Sayyidul Anam, pemimpinnya semua manusia. Bahkan malaikat juga ikut kepada Rasulullah SAW gitu. Para anbiya sholat di Masjid Al-Aqsa diimamin oleh Rasulullah SAW. Jadi nggak ada orang yang lebih baik dalam masalah agama daripada Rasul. Kalau Nabi mengajarkan kita tentang mengharapkan kebaikan kepada Allah dan itu masuk dalam bagian ikhlas, berarti kalau ada orang yang nggak mengharapkan lalu merasa paling ikhlas, ini pasti ada yang miss nih tentang pemahamannya. Enggak. Tetap berharap, ya Allah masukkan saya ke surga. Bahkan doa kita sebelum kita salam, salah satu yang diajarkan apa? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syiddatil wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Atau doa yang dibaca sama Bilal terus di like sama Nabi itu apa? Yang diposting sama Bilal. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Itu kan postingan Bilal ya. Yang first like-nya malah Rasulullah. Lalu yang lain pas ngeliat Rasulullah nge-like pada nge-like juga. Akhirnya malah di save gitu postingan Bilal dan dihafal. Kemudian di-repost sampai zaman kita sekarang. Isinya apa itu? Meminta dan berlindung. Berarti mengharapkan kan? Meminta berarti mengharapkan surga dan ridho Allah. Berlindung berarti mengharapkan terbebas dari neraka dan dan kemarahan Allah. Ini berarti ikhlas. Jadi kalau kamu kenapa puasa? Biar ujian nasionalnya lancar. Oh gak ikhlas tuh. Ikhlas kalau berharapnya ke Allah. Kenapa tahajud? Biar nilainya bagus. Ikhlas kalau berharapnya ke Allah. Kenapa ini? Karena ini. Kenapa ini? Baik urusan dunia maupun urusan akhirat selama halal ya. Karena kalau kenapa sekarang kamu rajin tahajud? Biar gua bisa dagangannya laku. Padahal dalam berdagang dia banyak curang. Ini nih agak klise nih.
klise sekali ya, mirip-mirip dengan orang Khawarij di zaman sahabat. Sampai Nabi bilang gini, ini klisenya Khawarij ya. Kalau di zaman kita menurut sebagian besar ulama, dan saya sepakat dengan itu, seperti ISIS. Klisenya Khawarij itu apa? Kata Nabi, kalau kalian membandingkan ibadah kalian dengan ibadah mereka, maka kalian akan meremehkan ibadah kalian. Saking ibadah orang Khawarij itu luar biasa. Itu soleh banget dari sisi ibadah ya, taat banget, rajin ibadah banget. Sampai di zaman sahabat ada orang Khawarij lagi selesai perang, mereka istirahat di bawah sebuah pohon korma, duduk di atas kepala para sahabat. Jadi ada sahabat yang dipenggal kepalanya, mereka duduk di atas kepala sahabat yang habis dipenggal, istirahat. Tiba-tiba jatuh buah kurma. Pas buah kurma jatuh, temannya ngambil. Kata temannya yang lagi duduk di atas kepala sahabat bilang, jangan makan, itu kan bukan hak kita, karena kita belum minta izin kepada pemilik. Giliran satu butir kurma, mereka mikirin halal haram, tapi di bawah mereka lagi didudukin kepalanya para sahabat yang dijamin masuk surga. Klise kan? Ini yang sering terjadi. Kadang-kadang kita dari satu sisi ahli ibadah, malam tahajud, siang puasa, tapi komen di sosial media masih istilahnya gibah, buka aib, apa-apa segala macam. Ini berarti kita kayak agak sedikit aneh gitu kesolehannya. Nah, termasuk orang yang pengen jadi orang baik tapi nggak mengharapkan apa-apa. Sampai ada syair, dan saya agak kurang setuju dengan syair ini, mengatakan, ya Allah, kalau saya berbuat baik karena pengen surga, tutuplah pintu surga itu dari saya, gitu kan ya. Kalau saya beribadah karena takut neraka, masukkanlah saya ke dalam neraka. Saya melakukan itu hanya karena cinta. Terkesan hub, al-khauf, dan ar-roja itu tiga hal yang bertentangan. Padahal tiga hal ini tiga-tiganya bagian dari iman. Hub, cinta, bagian dari iman. Kita harus mencintai Allah lebih dari segalanya. Khauf, takut kepada Allah, bagian dari iman. Sampai Nabi mengatakan, Ra'sul hikmah makhafatullah. Puncaknya orang yang berilmu itu takut sama Allah. Jadi orang yang paling takut pada Allah, yang paling banyak berilmu. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Orang yang paling takut kepada Allah di antara hambanya adalah orang yang berilmu. Begitu juga dengan ar-raja. Siapa yang mengharapkan kebaikan di sisi Allah, maka dia mendapatkan apa yang diharapkan, termasuk niat. Maka yang paling tepat di antara makna ikhlas, ikhlas itu tidak berharap kecuali hanya kepada Allah. Kalau berharap kepada Allah, itu semuanya ikhlas. Kalau nggak berharap apa-apa dari Allah, namanya istaghna. Dan ayat tentang istaghna, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia itu akan banyak berbuat dosa ketika dia merasa dirinya serba cukup, nggak butuh lagi kepada Allah SWT.